Halo, perkenalkan, nama saya Emiliana Pika dengan NIM 221041008 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai diet saluran cerna bawah. Saluran cerna bagian bawah atau GI merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Adapun organ yang ada pada GI bagian bawah yaitu yang pertama ada usus kecil atau usus halus, yang kedua ada usus besar, dan yang ketiga ada anus. Bagian yang pertama yaitu ada usus halus atau usus kecil. Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peranan sangat penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung. Bagaimana sih proses penyerapan zat makanan yang terjadi di dalam usus halus? Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, dan lain sebagainya. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selanjutnya itu ada bagian usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air, serta elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selain itu, usus besar juga berperan dalam membentuk dan mengeluarkan feses atau kotoran. Di dalam usus besar, terdapat bakteri yang membantu dalam proses pencernaan. Selanjutnya yaitu ada bagian anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan paling terakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting, karena ini menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Nah, ini merupakan saluran cerna bawah yang ada di dalam organ tubuh kita. Untuk selanjutnya kita masuk dalam tujuan diet. Yang pertama yaitu ada memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua menggantikan kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi. Yang ketiga yaitu ada mengistirahatkan usus pada masa akut. Yang keempat yaitu ada mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi. Selanjutnya yang kelima yaitu mencegah akibat laktasif dari makanan berserat tinggi. Setelah tujuan diet, selanjutnya kita masuk pada syarat dan prinsip diet. Yang pertama yaitu energi sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein diberikan cukup 10-15%, lemaknya juga cukup 20-25%. Karbohidrat juga kita berikan cukup, sisa dari kebutuhan energi. Selanjutnya, menghindari makanan dengan serat tinggi. Asupan serat maksimal 8 gram per harinya. Menghindari produk susu dan daging yang berserat kasar, serta memberikan suplemen folat, B6, B12, kalsium, dan vitamin D. Adapun gangguan yang sering terjadi pada saluran cerna bagian bawah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada enteropati, merupakan gangguan pada usus halus, misalnya pada Cleysis Diezae yang dikarenakan autoimun. Selanjutnya itu ada gangguan saluran cerna bawah yang kedua yaitu ada irritable bowel syndrome atau IBS. Penyebab IBS tidak diketahui secara pasti atau idiopatik, namun sering kali dipicu oleh stres psikis. Yang ketiga yaitu ada inflamator bowel diase atau IBD. IBD merupakan penyakit autoimun yang terdiri dari CU dan CD. Yang keempat yaitu ada angker atau keganasan di dalam usus, terutama yang sering berada di usus besar, disebabkan oleh multifaktorial. Selanjutnya yaitu ada hemoroid, wasir atau embeyen. Gangguan ini disebabkan karena kebiasaan mengenjan terlalu keras atau adanya faktor genetik. Gangguan yang keenam yaitu ada kolitis radiasi. Penyakit peradangan kolon yang disebabkan oleh radioterapi yang dilakukan sebelumnya terhadap sesuatu, kanker baik kanker ginekologi, urologi maupun kanker pada rektum. Selain penyakit kronik di atas, terdapat juga penyakit akut seperti diare cair akut yang diakibatkan karena infeksi. Selanjutnya kita masuk dalam studi kasus. Seorang laki-laki berusia 49 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 cm. Pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB sakit disertai darah, perut melilit sejak 6 hari terakhir. Pasien didiagnosa dokter yaitu menderita penyakit kolitis dan dimasukkan ke ruangan perawatan kelas 2. Sebelumnya, 10 bulan yang lalu, pasien juga menderita penyakit yang sama.
Untuk pemeriksaan klinis serta pemeriksaan biokimia bisa dilihat. Selanjutnya masuk dalam intervensi gizi, terapi diet. Adapun tujuan dietnya yaitu memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit mengganti zat-zat gizi yang hilang. Sedangkan untuk prinsip dietnya yaitu ada energi yang cukup, lemak cukup, protein cukup, karbohidrat cukup. Untuk perhitungan BBI dan IMT semuanya sudah termasuk normal. BB pasien sebelumnya itu ada 60 kg sedangkan BBI-nya itu 58. Selanjutnya masuk dalam perhitungan kebutuhan zat gizi. Di sini saya menggunakan rumus Harris-Menedy yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali usia. Nah, untuk FA dengan FS-nya itu saya mendapatkan dari buku Azura. Di sini energinya itu ada 2331,8 kilokalori. Untuk proteinnya saya menggunakan 15% menjadi 87,4 gram, lemaknya 51,8 gram, sedangkan karbohidratnya itu 378,9 kilo. Untuk syarat dietnya, energi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 2331,8 kilokalori. Untuk proteinnya 87,4 gram, lemaknya 51,8 gram, karbohidratnya 378,9 gram. Untuk jenis dietnya yaitu ada diet rendah sisa 2. Untuk bentuk makanannya yaitu ada lunak, rute pemberiannya oral, sedangkan untuk frekuensi makannya sesuai sama dengan makanan biasa yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau snack. Makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk makanan yang dianjurkan yaitu yang pertama, makanan yang dianjurkan sumber karbohidrat yang lunak seperti bubur dan nasi tim. Yang kedua, sumber protein hewani yang empuk seperti hati ayam, ikan direbus atau dikukus. Sayuran yang berserat rendah dan sedang seperti kacang panjang dan buncis muda. Untuk makanan yang tidak dianjurkan yaitu yang pertama, hindari makanan yang merangsang dan berbumbu tajam. Yang kedua, hindari makanan yang berserat dan susah dicerna seperti daun singkong dan kangkung. Untuk terapi edukasi, tujuan edukasinya yaitu memperbaiki pola makan yang salah pada pasien. Materinya meningkatkan pengetahuan dan informasi pada pasien dan orang di sekitarnya mengenai pola makan yang sehat dan bergizi, dan memberikan contoh diet rendah sisa untuk pasien yang menderita penyakit kolitis. Untuk sasarannya yaitu ada pasien dan keluarga pasien, metodenya wawancara dan tanya jawab, medianya leaflet, buku foto makanan, waktunya kurang lebih 30 menit, tempatnya ruangan konseling gizi. Untuk menu seharinya pada jam 7.00 ada mashed potato, bahannya ada kentang, jamur kancing, susu cair dan margarin. Untuk buahnya itu ada buah potong seperti apel. Untuk selingan paginya pada jam 10.00 yaitu ada puding gula bu kuning dan jus buah semangka. Untuk makanan pada jam 12.00 makan utamanya yaitu yang pertama ada nasi tim, lauk hewaninya ada steam chicken, lauk proteinnya ada muntahu, sayurnya ada sup sayur dan menggunakan minyak sayur serta buah potong. Menu ini dibuat sesuai dengan kasus yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien, yang dimana pasien mengalami penyakit kolitis dan harus memakan makanan yang lunak serta rendah serat. Selain rendah serat, makanan ini juga mengandung diet rendah sisa.